wabarakatuh. Sobahul khair, Ananda soleh-soleha hebat. Kaifa halukum? Kaifa asbahtum? Semoga Ananda soleh-soleha hebat yang masih belajar dari rumah selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat menuntut ilmu karena Allah lillahi ta'ala. Ananda soleh-soleha, alhamdulillah bertemu lagi dengan Ibu Rahma. Hari ini kita akan belajar sambil bermain. Kita mau belajar apa, Ibu Rahma? Hari ini kita akan belajar sifat dan perubahan wujud benda. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita buka dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Rahma juga akan mengajak Ananda soleh-soleha untuk bersenang-senang. Siapa yang masih ingat tepuk semangat? Hebat, wahid, isnan, salasa. Tepuk semangat. Subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar. Masya Allah, semoga Ananda selalu semangat ya nak ya. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Ananda mengetahui sifat-sifat benda dan mengetahui perubahan-perubahan apa saja yang terjadi pada benda. Allah sudah berfirman pada Quran surah Ar-Ra'd ayat 17, Allah sudah menurunkan air berupa hujan di lembah dengan ukuran tertentu. Kemudian disebutkan pula artinya dileburkan logam dan dibentuk menjadi perhiasan dan alat-alat lain. Dimana dari masing proses ini ada buih-buih akan hilang, sedangkan yang benar akan tinggal di bumi ini. Masya Allah. Baik Ananda soleh-soleha hebat, karena hari ini kita akan belajar sambil bermain dan langsung mempraktekannya. Ibu Rahma akan merubah kostum menjadi seorang peneliti. Wah, ternyata Ibu sudah berubah menjadi seorang peneliti dan kita sudah berada di laboratorium. Baik, Ananda soleh-soleha hebat, silakan Ananda menyiapkan benda, dan alat berikut ini ya. Are you ready? Nah, Ananda soleh-soleha hebat, bisa dilihat Ibu Rahma memegang pensil. Apakah bentuk pensil ini bisa berubah? Tentu saja tidak, karena pensil ini adalah benda padat. Benar sekali. Nah, bisa Ananda lihat? Apakah Ananda tahu apa itu? Ya, betul sekali. Itu adalah air. Air sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, selalu dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Untuk minum, untuk mandi, untuk mencuci, dan lain-lain. Apakah bentuk air itu? Ya, 100. Air adalah benda cair. Nah, Ananda soleh-soleha, selanjutnya perhatikan video di sebelah Ibu Rahma. Ibu Rahma sedang meniup balon. Apakah Ananda tahu apa yang menyebabkan balon yang kempes bisa mengembang? Nah, 100, karena balon tersebut berisi udara sehingga ia dapat mengembang. Menurut Ananda soleh-soleha, apakah wujud udara itu? Betul, udara adalah berwujud gas. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana ya sifat dari benda-benda yang sudah kita sebutkan tadi. Bu Rahma sedang memasukkan pensil ke dalam tas. Kira-kira ketika pensil dimasukkan ke dalam tas, apakah bentuknya berubah? Tidak. Contoh yang lain apa? Wah, ternyata Ibu Rahma sedang memegang pakaian. Apakah pakaian itu berwujud benda padat? Ya, betul sekali. Jadi, pakaian itu adalah berwujud benda padat dari kain, kemudian dipotong dan dibentuk, dijahit menjadi sebuah pakaian. Jadi kesimpulannya apa? Benda padat dapat berubah karena suatu perlakuan tertentu. Nah, selanjutnya benda cair. Kira-kira sifat benda cair apa saja ya? Nanti silakan Ananda sekaligus praktekkan di rumah supaya Ananda semakin paham. Jadi, air bisa berubah sesuai dengan wadahnya. Betul? Coba kita perhatikan. Jadi, jika air dimasukkan ke dalam gelas, maka bentuknya seperti gelas. Begitu juga ketika dimasukkan ke dalam mangkok, kemudian botol minum. Air tersebut berubah seperti wadahnya. Benar sekali. Nah, selain bisa berubah-ubah, ternyata
Benda cair juga dapat menempati ruang dan mempunyai massa. Anda perhatikan juga ada air terjun. Nah, air juga mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Ibu Rahma lagi ngapain? Ternyata sedang memasukkan gula ke dalam gelas yang berisi air, kemudian diaduk dan gulanya menjadi larut sehingga air teh tersebut menjadi manis. Jadi air dapat melarutkan zat tertentu, jadi air disebut zat pelarut. Perlakuan selanjutnya yaitu pada balon. Coba Ananda siapkan balonnya, sudah? Nah, kita akan sama-sama meniup balon ya. Apa yang terjadi ketika balon ditiup? Balon menjadi mengembang. Bumi kita ini mengandung banyak sekali gas yang disebut dengan udara yang kita hirup sehari-hari, dan hal itu harus selalu kita syukuri. Jadi gas menempati ruang dan bentuknya dapat berubah sesuai ruang yang ditempatinya. Kita akan melanjutkan tentang apa saja sih perubahan yang terjadi pada benda. Benda padat seperti ini lama-kelamaan di seluruh ruangan akan berubah menjadi cair. Kira-kira perubahan apa yang terjadi? Ya betul sekali, adalah mencair. Begitu sebaliknya, ketika air dimasukkan ke dalam freezer, perubahan benda apa yang terjadi? Betul sekali, menjadi membeku. Selanjutnya apa lagi? Air ketika dipanaskan, apa yang ditimbulkan? 100 akan menimbulkan uap air. Jadi ketika benda cair dipanaskan berubah menjadi gas, disebut perubahan apa? Menguap. Kemudian ada lagi perubahan wujud benda dari es menjadi cairan. Nah, kira-kira ketika kita memasukkan air es ke dalam gelas, apa yang terjadi pada gelas kita? Mengembun. Jadi dari gas menjadi cair itu peristiwanya mengembun. Ananda punya kapur barus atau camper di rumah? Nah, itu adalah contoh perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Jadi kapur barus itu lama-kelamaan ketika disimpan di dalam lemari, kemudian lama-kelamaan dari besar, lama-lama dia akan mengecil, akan berubah menjadi gas yang membuat aroma harum pada lemari kita. Ananda Soleh-Soleha hebat, perubahan benda yang terjadi dari peristiwa-peristiwa yang sudah Ibu Rahma sampaikan tadi terjadi karena adanya energi yang dilepaskan. Jadi tanpa energi itu tidak bisa berubah ya nak ya. Dan pelajaran tersebut akan Ananda lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Baik Ananda Soleh-Soleha hebat, itu tadi pelajaran kita tentang mengetahui sifat-sifat benda dan perubahan-perubahan pada benda. Coba kita ulang sekali lagi. Kira-kira sifat benda itu apa saja? Ada benda padat, kemudian ada benda cair, dan juga ada benda gas. Nah, kemudian perubahan wujud benda apa saja yang tadi sudah kita pelajari? Coba Ibu ulang ya. Benda cair menjadi padat disebut peristiwa apa? Ya, membeku. Kemudian ketika benda padat menjadi cair, peristiwa apa yang terjadi? 100 mencair. Kemudian peristiwa benda padat menjadi gas disebut menyublim. Kemudian apalagi? Benda cair ketika berubah menjadi benda gas disebut peristiwa apa? Ya, menguap. Semoga Ananda Soleh-Soleha hebat bisa memahami pelajaran kita hari ini ya nak ya. Nah, boleh nanti diulang kembali pelajarannya pada hari ini agar semakin tahu dan agar semakin banyak ilmu. Sekian dari Ibu Rahma untuk pelajaran hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memudahkan Ananda Soleh-Soleha hebat baik dalam beribadah maupun dalam belajarnya. Mari Ananda Soleh-Soleha kita tutup pelajaran kita hari ini agar lebih berkah dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu Rahma mau berubah dulu ya. Bu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.